Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir hari ini Ananda? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran. Minggu kemarin kita telah belajar tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Dan sekarang kita belajar tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Jadi kita akan membahas pada pertemuan hari ini yaitu 4 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tentang dalilnya, yang ketiga kita membahas tentang manfaatnya, dan yang keempat kita membahas tentang hikmah dari kita mempelajari ihsan, meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda dapat memahami tentang ihsan, tentang bagaimana kita meraih kasih Allah dengan ihsan ini, serta Ananda akan bisa nantinya memahami tentang apa tujuan kita mempelajari ihsan ini, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kita mempelajari ihsan ini. Untuk manfaatnya akan terasa pada diri kita. Nah, maka nanti Ananda setelah mempelajari tentang materi ini, semoga Ananda merasakan manfaat setelah kita mempelajari materi ini. Baik Ananda semua, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu pertama pengertian ihsan. Ihsan itu diawali dengan kata fi'il hasuna yahsunu hasanan, yang artinya yaitu baik, kemudian ditambahkan dengan hamzah di depannya sehingga menjadi kata ahsana yahsinu ahsanan. Jadi artinya adalah memperbaiki atau berbuat baik. Selanjutnya ihsan itu diartikan dalam bahasa secara lebih luasnya, yaitu dengan perkataan Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, yang mana sabda Rasulullah SAW, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah atau Dia akan melihat kamu." Jadi dari sabda Rasulullah SAW dalam percakapan Rasulullah, jadi Ananda dapat kita ambil kesimpulan bahwa ihsan itu adalah suatu perbuatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Ibadah khusus contohnya yaitu sholat, puasa, zakat, maupun ibadah umum seperti ibadah aktivitas sosial dan lain sebagainya. Baik Ananda, kita lanjut, kita masuk kepada dalil tentang ihsan ini. Coba Ananda buka Al-Qur'annya, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yang mana di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu,
dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, jadi dari dalil tersebut, dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini dapat kita ambil hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sayangi orang tua kita hormati orang tua kita sayangi anak yatim, kerabat kita, sanak saudara kita, sahabat, kerabat, dan orang-orang di sekitarnya dengan bertutur kata yang baik, dengan ucapan yang baik, lemah lembut atau sopan santun. Dan kita dituntut juga untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Jadi dalam ihsan ini, di sini terdapat kata-katanya, yaitu kata kuncinya tentang laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tadi ihsan tersebut kan tadi sudah dijelaskan bahwa satu perbuatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, yang mana ibadahnya baik ibadah khusus seperti sholat, membayar zakat, maupun ibadah umum seperti kita berinteraksi sosial. Dalam ayat tadi kan dijelaskan interaksi sosial, hubungan baik dengan orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang di sekitar kita. Baik, kita masuk kepada contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi contoh ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa kita lihat di sekitar kita. Jika ada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin yang lewat, misalnya orang-orang di depan rumah kita, yaitu lebih besar daripada kita, maka kita harus menyantuni, harus sopan santun, bicara dengan tutur kata yang baik contohnya. Nah, anak-anak yatim tempat Ananda mungkin ada anak-anak yatim, anak-anak piatu. Jadi kita tidak boleh semena-mena berkata kasar, bertindak kasar kepada anak yatim tersebut. Kita sayangi, kita berikan dia contoh yang baik gitu. Dari kita jadikan diri kita contoh yang baik bagi anak-anak tersebut. Baik Ananda, selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga, yaitu tentang manfaat ihsan. Jadi ihsan ini bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa meraih kebahagiaan dari kita berbuat ihsan tersebut. Dari Allah kita mendapatkan kebahagiaan, kita bisa hidup dengan tentram, nyaman jika kita berhubungan baik kepada orang lain. Tentunya kita tidak akan nyaman jika kita ada masalah dengan orang lain, dan begitu sebaliknya, jika hubungan kita baik kepada orang lain, maka kita akan merasa hidup nyaman, tentram, dan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, meraih kasih sayang dari Allah tadi, bisa dalam kehidupan sehari-hari itu kita senantiasa untuk berbuat baik, bersikap baik kepada orang lain, sehingga dengan sikap kita itu kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu berusaha untuk melindungi kita, memberikan rahmat nikmat kepada kita. Selanjutnya, meningkatkan kualitas ibadah dan amal saleh. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya itu dengan kita berbuat ihsan tersebut, berbuat baik, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mendorong kita untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang biasanya kita itu pemalas sholat, rajin-rajin kita sholat, sehingga dengan kerajinan kita dan kegigihan kita tersebut, insya Allah
kita akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenyamanan hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan serta hal lainnya. Selanjutnya, membentuk kepribadian yang mulia dan terpuji. Dengan perbuatan ihsan ini, seseorang senantiasa berbuat baik, jujur, amanah, bertanggung jawab, sehingga seseorang itu bisa membentuk kepribadian yang mulia dan terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, baik di dalam kehidupan di keluarga kita, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Terus kita masuk kepada poin selanjutnya, hikmah mempelajari ihsan. Sebenarnya manfaat dari kita mempelajari ihsan ini banyak gitu. Ada hikmah yang dapat kita ambil dari kita mempelajari ihsan ini. Serta manfaat kita melakukan perbuatan ihsan itu banyak ya Ananda. Karena kita keterbatasan waktu, maka tidak semuanya bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya Ananda, kita masuk kepada hikmah ihsan. Hikmah itu adalah manfaat, hal apa yang dapat kita ambil dari kita mempelajari ihsan tersebut. Apa keuntungan bagi kita, apa keuntungan kita mempelajari ihsan tersebut. Jadi dengan kita mempelajari ihsan ini, kita dapat menyadari diri kita yang biasanya tidak sebaik itu. Mungkin kita jarang melaksanakan sholat, jarang berbuat baik kepada orang. Kita bisa menyadari diri kita dan bisa untuk merubah diri kita akan lebih baik ke depannya. Selanjutnya, menyadarkan manusia untuk selalu taat dan selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik, bertutur kata yang baik, sopan santun kepada orang lain, dan memupuk rasa bersyukur dan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta memperkuat hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan horizontal dengan sesama manusia. Selanjutnya, menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, aman, tentram, bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Apabila setiap individu, setiap kita dengan masyarakat hidup dengan nyaman, menjalin hubungan yang baik, silaturahmi yang baik dengan masyarakat, maka kita akan merasakan hidup yang nyaman, damai, tentram, bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama tentang pengertian. Pengertian tadi, ihsan itu adalah baik. Dalam bahasa, dalam istilah itu suatu perbuatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan menyembah Allah tersebut, baik itu ibadah umum maupun ibadah khusus. Contoh ibadah khusus itu sholat, zakat, puasa. Ibadah umum yaitu menjalin hubungan baik atau silaturahmi yang baik sama manusia. Yang kedua, kita pada dalil tadi. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Kita dituntut untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat Allah. Kita tidak menyembah selain kepada Allah, hanya Allah semata yang kita sembah. Nanti kita di sana berbuat baiklah kita kepada orang tua kita, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, manfaat ihsan itu sangat banyak, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa menyadari
diri kita harus menyembah hanya kepada Allah, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa hidup tentram, nyaman dengan kita selalu melaksanakan perbuatan ihsan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kita akan merasa nyaman jika hubungan kita sama manusia itu baik, hubungan kita sama Allah itu baik. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, menyadari bahwa Allah lah yang seharusnya kita sembah, bukan selain dari Allah. Bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, penuh dengan kasih sayang, tentram, dan bahagia. Dan banyak lagi manfaat serta hikmah yang dapat kita ambil dari kita mempelajari ihsan tersebut. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya, dan jika Ananda belum paham atau ada yang diragukan, boleh nanti Ananda bertanya di WA grup kita. Baik Ananda, minggu depan kita akan melaksanakan kuis. Ibu akan memberikan soal kuis dan Ananda akan menjawab soal tersebut dan nilainya akan Ibu ambil. Jadi jangan lupa Ananda untuk mengulang pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, materi yang telah kita pelajari diulang-ulang kembali, dibaca-baca kembali agar Ananda bisa menjawab soal kuis di minggu depan. Baik Ananda, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi